Siapa duluan? Saya duluan kali, Pak. Ya, silakan. Ini dari baca dari awal, Pak. Dari sini. Iya, Pak. dipaparkan dari abstrak bab satu yang udah kamu pahami sampai mana, bab dua yang udah kamu Oh, pahami sampai mana, bab tiga yang udah kamu pahami sampai mana, bab empat yang udah kamu pahami sampai mana. abstrak. Iya, biar. Abstrak. Ya praktik ini membahas dibaca kan kayak baca PPT kan, Pak? Iya, Kayak baca iya, PPT. poin-poinnya aja, ya. Oh, Mm-mm. baca dulu deh. Ya, nggak apa-apa kalau sekarang baca dulu Hmm, ya. Nanti Kerja praktik. dipahamin poin-poinnya ya. Ah, Soalnya nanti pas iya, Pak. seminar KP-nya itu dibuatnya PPT ya. Ah. Ini dibaca dulu ya, Pak. Gak Ya, apa-apa kan? ya. Abstrak. Kerja praktik ini membahas implementasi dan integrasi model konvolusional neural network atau CNN pada platform Agri AI, Agri Ed AI. Sektor pertanian seringkali menghadapi kendala dalam mendeteksi dan menangani penyakit tanaman secara dini. Kegagalan diagnosis visual berakibat pada penanganan yang terlambat dan penurunan produktivitas. Platform Agri Ed AI hadir sebagai solusi berbasis sistem pendukung keputusan yang dapat mendeteksi kondisi tanaman secara instan serta memberikan rekomendasi penanganan kontekstual yang dapat ditindaklanjuti atau actionable contextual farming recommendation. Pengembangan model CNN dilakukan menggunakan data set citra daun plant village yang terdiri dari 54.305 sampel dengan 38 kelas kondisi sehat dan penyakit. Proses pemrosesan mencakup augmentasi data dan standarisasi dimensi. Model dilatih di lingkungan komputasi cloud berbasis GPU dengan hasil evaluasi mencapai tingkat akurasi sebesar 90%. Model kecerdasan buatan yang telah diuji kemudian diintegrasikan ke dalam ekosistem arsitektur full stack menggunakan framework REST API yang pada backend atau React pada frontend. Hasil akhir dari implementasi ini adalah sebuah antarmuka yang tidak hanya mendeteksi kelas penyakit dengan nilai confidence score tinggi, namun juga secara dinamis memetakan penyakit ke dalam basis data rekomendasi interaktif. Laporan ini membuktikan bahwa keluaran AI mentah dapat ditransformasikan menjadi kecerdasan pertanian fungsional yang mudah diakses oleh petani pemula melalui perangkat seluler. Kata kunci Artificial Intelligence, CNN, Aggregate AI, klasifikasi penyakit tanaman, Face API. Daftar isi, bab 3 tinjauan, bab satu pendahuluan. Ini juga dibaca, Pak. Bab satu. Bab satu pendahuluan, 1.1 latar belakang. Perkembangan sektor pertanian perkotaan dalam kurung urban farming dan ketertarikan masyarakat awam terhadap budidaya tanaman mandiri mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh petani pemula adalah kurangnya pengetahuan teknis dalam mendeteksi dan menangani penyakit tanaman. Kegagalan dalam mengidentifikasi gejala penyakit secara dini seringkali menyebabkan kerusakan tanaman skala besar, penurunan produktivitas hingga kerugian finansial yang signifikan. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang artificial intelligence atau AI dan deep learning telah membuka peluang besar untuk mengotomatisasi deteksi penyakit tanaman melalui analisis citra daun. Pun demikian, terdapat kesenjangan yang besar antara keluaran model AI mentah dengan tindakan nyata yang harus diambil oleh pengguna. Mayoritas aplikasi saat ini hanya menampilkan nama latin penyakit dan nilai probabilitas atau confidence score, sehingga pengguna awam tetap kebingungan. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, proyek Aggregate AI dikembangkan dengan pendekatan komprehensif yang disebut Textual Farming Recommendation System. Sistem ini mengintegrasikan hasil deteksi konvolusional neural network (CNN) dengan modul rekomendasi praktis
agregasi pengetahuan dan dashboard analitik dengan backend Fast API dan penyimpanan PostgreSQL. Aggregate AI dirancang untuk memandu petani dari pemindaian fisik daun hingga perawatan. 1.2 Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam laporan ini adalah A. Bagaimana melakukan analisis data eksploratif atau EDA dan membangun model deep learning convolutional neural network atau CNN yang akurat. B. Bagaimana merancang arsitektur sistem informasi full stack yang mengintegrasikan React Frontend dengan Fast API Engine dan PostgreSQL database. C. Bagaimana mentransformasikan keluaran prediksi model AI mentah menjadi panduan actionable bagi petani pemula. 1.3 Batasan masalah. Batasan masalah dalam rekayasa sistem ini ditetapkan sebagai berikut. A. Pengembangan model AI menggunakan arsitektur CNN dengan Plain Village dataset yang terdiri dari 38 kelas penyakit. B. Implementasi backend menggunakan framework Fast API dengan bahasa pemrograman Python dan database PostgreSQL. Implementasi front-end difokuskan pada antarmuka mobile first menggunakan React dengan standar desain modern. 1.tujuan. Tujuan pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini adalah A. Menghasilkan model CNN yang stabil dan memiliki akurasi tinggi dalam memprediksi kondisi kesehatan tanaman. B. Membangun sistem arsitektur full stack modular untuk menjamin komunikasi data yang cepat antara antara antar muka engine basis data. C. Mengimplementasikan antar muka aplikasi interaktif berkonsep digital greenhouse untuk memudahkan pengguna awam. 1.5 metode. Metodologi yang digunakan meliputi 5 tahapan utama: pengumpulan data, mengambil dan menelaah citra daun tanaman melalui dataset terstruktur. B. Pelatihan model, menyusun arsitektur CNN dan menguji hyperparameter menggunakan komputasi cloud. C. Perancangan arsitektur, menyusun blueprint, API gateway, pipeline, inferensi, dan skema database. D. Implementasi perangkat proses coding komponen backend atau Fast API dan front-end atau React. Pengujian, memvalidasi MVP melalui pengujian unggahan gambar hingga pencatatan reward secara end-to-end. 1.4 Sistematik penulisan. 1. Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 berisi teori AI, CNN, dan arsitektur REST API. Bab 3 menjelaskan profil Phoenix 7. Bab 4 menjabarkan implementasi model CNN dan integrasi sistem. Bab 5 menyimpulkan hasil kerja praktik beserta saran pengembangan. 1.2 Relevansi. Hasil laporan ini relevan bagi tujuan teknologi agrikultur atau agtech agtech di Indonesia. Implementasi CNN yang akurat menunjukkan bahwa AI dapat diubah menjadi alat pendukung keputusan yang nyata dan mudah diakses bagi para petani pemula serta masyarakat urban. Bab 2 Landasan teori. 2.1 Artificial Intelligence dan Deep Learning. Artificial Intelligence atau AI merupakan cabang ilmu komputer yang tujuan untuk mengembangkan sistem dengan kemampuan kognitif menyerupai manusia, seperti proses belajar atau learning, penalaran, reasoning, dan pengambilan keputusan decision making. Di dalam perkembangan, deep learning hadir sebagai subset dari machine learning yang menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan atau artificial neural network berlapis untuk melakukan ekstraksi fitur secara otomatis dari data berskala besar tanpa memerlukan rekayasa fitur manual yang rumit.
Kemampuan ekstraksi otomatis ini sangat krusial dalam pengolahan data visual melalui bidang computer vision. Salah satu arsitektur deep learning yang paling representatif dan efektif untuk pengenalan citra adalah convolutional neural network atau CNN. Arsitektur CNN bekerja dengan cara mengekstraksi fitur visual secara hierarkis melalui mulai dari fitur tingkat rendah seperti tepi atau edges dan tekstur pada permukaan daun hingga hingga pola visual tingkat tinggi yang mencerminkan gejala spesifik dari suatu penyakit tanaman. Dalam merancang bangun platform Agree@AI, teknologi deep learning berbasis CNN mengimplementasikan menggunakan framework TensorFlow dan keras. Model ini dilatih menggunakan Plain Village dataset yang merupakan salah satu benchmark utama dalam penelitian AI di sektor pertanian mencakup 54.305 citra daun terlabel yang terbagi ke dalam 38 kelas penyakit dan tanaman sehat atau tahu termasuk komoditas utama seperti tomat, kentang, dan jagung melalui pendekatan ini. Deep learning tidak hanya berperan sebagai alat klasifikasi citra saja, melainkan berfungsi sebagai mesin penggerak utama intelligent layer yang menghasilkan diagnosis tanaman untuk kemudian diintegrasikan dengan sistem rekomendasi perawatan atau recommendation engine secara responsif. 2.2 Convolutional Neural Network atau CNN Convolutional Neural Network atau CNN merupakan salah satu arsitektur deep learning yang dirancang khusus untuk memproses data yang memiliki topologi grid dua dimensi seperti citra digital dibandingkan dengan jaringan saraf tiruan konvensional. CNN memiliki keunggulan dalam mempertahankan informasi spesial dari piksel-piksel gambar melalui pemanfaatan berbobot bersama atau share wake dan konektivitas lokal. Arsitektur dasar CNN terdiri dari tiga lapisan utama yang saling terintegrasi. Satu, convolutional layer. Lapisan ini lapisan ini melakukan operasi konvolusi dengan menggeser metrik filter atau kernel di atas citra input untuk mengekstrak fitur visual secara otomatis. Di dalam pengembangan model Agree@AI, lapisan konvolusi awal dirancang untuk mengekstrak fitur visual hierarkis tingkat rendah atau low level fitur seperti bentuk tepi edges dan warna tekstur daun. Seiring bertambahnya kedalaman jaringan, lapisan konvolusi yang lebih dalam akan mengekstrak fitur tingkat tinggi atau high level fitur yang mepresentasikan karakteristik geometris yang kompleks dan pola spesifik dari gejala penyakit tanaman. 2. Polling layer. Lapisan ini berfungsi untuk mereduksi dimensi spasial dari peta fitur atau fitur map hasil konvolusi downsampling. Proses ini sangat penting untuk mengurangi beban komputasi sistem, mempercepat waktu inferensi model, dan mengendalikan risiko overfitting tanpa kehilangan informasi esensial dari karakteristik citra daun tanaman yang sedang dianalisis. 3. Fully connected layer dan aktivasi softmax. Setelah fitur visual diekstrak dan dimensi direduksi, peta fitur diratakan flattened, flattened menjadi menjadi vektor satu dimensi untuk diteruskan ke Fully Connected Layer. Pada bagian akhir lapisan ini, fungsi aktivasi softmax digunakan untuk mengalkulasi nilai probabilitas dari setiap kelas target. Pada platform Aggregate AI, lapisan ini melakukan klasifikasi multi-kelas classification yang memetakan gambar ke dalam salah satu dari 38 kelas penyakit atau kondisi tanaman sehat. Dengan dengan keluaran akhir berupa skor tingkat kepercayaan atau confidence score yang berfungsi untuk mendukung akurasi pengambilan keputusan bagi pengguna. 2.3 Web Development dan Risk API.
Dalam paradigma pengembangan aplikasi modern, pemecahan tanggung jawab antara lapisan antarmuka pengguna front-end dan logika fungsional back-end menjadi standar arsitektur untuk memastikan skalabilitas, fleksibilitas, dan kemudahan pemeliharaan sistem. Lapisan front-end berfokus pada penyajian visual, tata letak, dan manajemen interaksi langsung dengan pengguna. Sebaliknya, lapisan back-end bertanggung jawab atas pemrosesan data, manajemen basis data, eksekusi logika bisnis, serta komputasi interaktif intensif seperti inferensi model kecerdasan buatan. Pada platform Agree at AI, implementasi front-end dibangun menggunakan framework Reflect, sebuah teknologi berbasis Python yang mengompilasi kode menjadi komponen React. Pendekatan ini dipilih untuk meminimalkan kompleksitas pengelolaan code base yang terpisah, sehingga tim pengembangan berfokus pada integrasi model AI tanpa terbebani oleh overhead infrastruktur front-end tradisional. Untuk arsitektur produksi masa depan atau future development. Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan Fast API sebagai komponen back-end utama. Fast API merupakan framework web modern berkinerja tinggi yang mendukung pemrograman asinkronus, Synchronous Server Gateway Interface atau ASGI, menjadikan sangat ideal untuk melayani proses inferensi model CNN yang membutuhkan latensi rendah. Pertukaran data dan komunikasi lapisan antara lapisan front-end Reflect dan back-end Fast API dijembatani oleh REST API, Representational State Transfer, melalui protokol komunikasi HTTP. Melalui arsitektur REST API ini, front-end mengirimkan permintaan request tan berupa berupa berkas gambar daun yang diunggah oleh pengguna ke endpoint back-end. Setelah model CNN bukan analisis, backend akan mengirimkan kembali dokumen respon terstruktur dalam format JSON yang berisi hasil klasifikasi penyakit tanaman, tingkat kepercayaan, confidence score, serta panduan rencana tindak action plan dari pengetahuan knowledge base secara instan. 2.4 Rekomendasi pertanyaan kontekstual. Sistem rekomendasi pertanian kontekstual merupakan komponen pendukung keputusan decision support system yang berfungsi sebagai jembatan informasi antara hasil diagnosis mentah, model deep learning, dengan tindakan agronomis nyata di lapangan. Pada platform Agree at AI, sistem rekomendasi ini bekerja dengan konversi luaran klasifikasi model yang berupa nama penyakit dan skor kepercayaan, confidence score, menjadi pedoman tindakan taktis terstruktur yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan petani di Indonesia. Secara teknis, proses penerjemahan informasi ini dilakukan melalui mekanisme pencarian informasi knowledge retrieval pada basis pengetahuan knowledge base terstruktur di dalam database relasional. Sistem memetakan ID penyakit hasil prediksi model untuk memanggil profil penyakit yang komprehensif. Recommendation engine kemudian menyusun rencana tindakan action plan secara interaktif yang mencakup tiga pilar informasi utama. Segini dulu kali Pak. Apalagi Pak? Oke. Segini, segini dulu ya Pak. Eh, oke. Yang udah kamu pahamin apa dari laporan kami itu? Kamu ngapain? Aduh, apa ya? Apa ya Pak? Tadi kan kamu baca. Jadi eh apa ya? Jadi kan saya buat web ya Pak ya. Buat web, nah tuh web itu tuh buat mendeteksi penyakit tanaman. Terus bingung Pak poin-poinnya Pak. Lu, tadi kan baca dari mana tuh dari abstrak sampai sekarang. Dari abstrak sampai bab satu. Ngapain kamu jadi itu baca itu?
Kamu tahu React itu apa? Kamu tahu REST API itu? Kamu tahu PostgreSQL itu apa? Hmm, tahu Pak. Bisa bikin ya pakai aplikasi-aplikasi itu. Udah diinstal di komputernya. Oh itunya Pak, langsung saya itu aja Pak. Hah? Webnya, yang web yang saya buat. Ah, mana coba webnya kayak gimana? Bentar Pak, Hmm. saya stop dulu Pak. Hmm. Ini Pak, ini webnya. Jadi kita mulai sekarang. Nama lengkap Fahru, kata Sandi 123, nama kebun Sukamaju, alamat Bekasi Jawa Barat buat akun. Mobil impian saya tuh yang kecil, nyari film, video, Hot Wheels. Udah bagus loh. Bapak saya di bawah.